Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, dan kita akan membahas dalam khotbah ini sebagian berkenaan dengan Roh Kudus. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa ada hari Pentakosta ini. Kami tidak bisa membayangkan seandainya Roh Kudus tidak dicurahkan pada hari Pentakosta. Roh Kudus tidak diberikan kepada setiap orang yang percaya. Kami semua tidak akan mungkin bisa bertahan. Tidak akan ada satupun yang tersisa dari kami. Semua pasti akan murtad. Tapi Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau curahkan pada hari Pentakosta, Engkau berikan kepada semua orang yang percaya, termasuk kami. Dan itu bukan hanya menolong kami supaya kami bisa terhindar dari kemurtatan, tapi memastikan supaya kami terhindar dari kemurtatan dan tetap ikut Engkau sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Kami bersyukur atas semua itu, dan kami bersyukur atas hari ini. Dan hari ini kami ingin membahas sedikit tentang Roh Kudus. Kami berdoa supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati kami di dalam acara firman, penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba belum menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi, bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Kami berdoa untuk kami semua. Berikan kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti. Setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, percaya pada kebenaran firman. Dan bagi orang-orang kalau ada yang belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus, biarlah mereka bisa percaya dan diselamatkan. Dan bagi yang sudah percaya, diteguhkan dan makin sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan, sehingga Tuhan bisa lebih dipermuliakan. Setan pasti bekerja di dalam sepanjang acara firman. Tolong kuatkan semua kami. Juga listrik dan peralatan yang kayak pakai, bahkan cuaca, Engkau kuasai dan arahkan, supaya tidak mengganggu acara firman sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membahas tentang Roh Kudus sebagai jaminan. Dan teks akan kita baca dari Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kalau saudara melihat di LCD, maka saudara akan melihat ada 3 bagian yang saya berikan garis bawah dan juga saya berikan warna biru. Dan 3 hal itu yang akan saya bahas di dalam khotbah hari ini. Memang bagian yang lain tentu juga ada, tapi terutama intinya pada 3 bagian yang saya garis bawah itu. Kita baca Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ada 3 bagian ya. Pertama dimeteraikan atau meterai ya. Yang kedua yang dijanjikannya itu. Dan yang ketiga jaminan. Cuma urut-urutannya saya bolak-balik. Yang pertama saya bahas adalah yang dijanjikan. Yang kedua nanti adalah meterai. Dan yang ketiga adalah jaminan.
Jadi dari kata-kata yang saya garis bawah itu terlihat saudara bahwa Roh Kudus itu disebut pertama-tama sebagai yang dijanjikan. Memang saudara, Roh Kudus itu berulang-ulang dijanjikan. Saya akan pertama-tama memberikan janji tentang Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Dan saya berikan di dalam dua teks Alkitab. Pertama di dalam Yesaya pasal 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ini jelas bicara soal kelahiran baru kita ya. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah sekarang di sini ayat 27 janjinya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dari teks ini sebetulnya ayat 27-nya kelihatan ya. Dia bukan cuma menjanjikan Roh Kudus untuk diam dalam diri kita, tapi Roh itu nanti akan membuat kita hidup menuruti firman Tuhan, mentaati Dia dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya bukti, dan nanti akan kita lihat ya, bukti kalau orang memang betul-betul punya Roh Kudus, pasti akan ada suatu ketaatan, suatu perubahan hidup. Kalau sudah kita melihat teks yang lain yang juga merupakan janji pemberian Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama, Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, yang perlu saudara perhatikan adalah kata-kata semua manusia itu ya. Ini tidak bisa diartikan betul-betul semua manusia secara mutlak. Karena kalau diartikan semua manusia secara mutlak, berarti Tuhan berjanji orang percaya ataupun orang tidak percaya tidak jadi soal, semua akan diberikan Roh Kudus, dan itu jelas-jelas tidak mungkin. Roh Kudus diberikan hanya kepada orang yang percaya. Itu yang terlihat dari Efesus 1 ayat 13 yang tadi sudah kita baca. Jadi saudara, semua manusia di sini harus diartikan semua manusia yang percaya. Hanya orang yang percaya itu yang diberikan Roh Kudus. Kalau dalam Perjanjian Lama saudara, bahkan tidak semua orang percaya diberikan Roh Kudus ya. Hanya orang-orang tertentu seperti nabi, imam, raja. Lah kalau orang biasa tidak ada. Dan bahkan orang-orang yang diberi Roh Kudus, pemberian Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, itu tujuannya hanya supaya mereka bisa menjalankan pelayanan mereka, bukan menguluskan mereka, bukan menjaga supaya mereka tidak murtad dan sebagainya. Tapi saudara, di dalam Perjanjian Baru nanti pada waktu Yoel ini digenapi, bukan orang tertentu tok yang diberikan Roh Kudus, tapi semua orang yang percaya. Dan Roh Kudus diberikan bukan cuma membantu orangnya dalam melakukan pelayanan, tapi memimpin orang itu, mencerai orang itu, mengarahkan orang itu, menguatkan orang itu, sehingga dia tidak mungkin bisa terhilang. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya yang berhubungan dengan hal itu. Jadi saudara, dua teks ini memberikan janji tentang pemberian Roh Kudus, dan ini ada di dalam Perjanjian Lama. Sekarang sudah pada poin yang kedua, kita melihat tentang janji tentang pemberian Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Saudara, saya sudah pernah mengatakan ya, batasan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalau dilihat secara teologis, maka itu adalah salib Kristus. Sebelum Kristus tersalib, itu seluruhnya Perjanjian Lama. Dan sejak Kristus tersalib dan terusnya, itu Perjanjian Baru. Tapi yang sekarang saya bicarakan Perjanjian Baru ini bukan dalam arti teologis, tetapi dalam ya kalau kita melihat Alkitab itu saja ya. Jadi dalam Alkitab, Maleakhi itu kitab yang terakhir dari Perjanjian Lama, dan begitu masuk Injil Matius itu masuk Perjanjian Baru. Jadi dalam arti seperti itu saya katakan janji tentang Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Saudara, ada beberapa ayat yang akan saya berikan. Pertama, poin A, Matius 3 ayat yang ke-11, ini adalah kata-kata dari Yohanes Pembaptis.
Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku, ini jelas Yesus ya, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, yang membaptis dengan Roh Kudus itu adalah Yesus. Ia itu Yesus akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tidak bisa manusia membaptis dengan Roh Kudus, saudara ya. Dan tidak bisa Roh Kudus membaptis dengan Roh Kudus juga. Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan satu hal yang saudara perlu perhatikan, jelas bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah istilah yang alkitabiah. Seringkali orang yang Protestan agak alergi dengan istilah ini karena menganggap bahwa istilah ini istilah karismatik gitu ya. Orang karismatik memang lebih banyak menggunakan istilah ini, sedikit-sedikit baptisan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus dan sebagainya. Tapi saudara, ini bukan istilahnya orang karismatik, ini istilah Alkitab. Jadi tidak perlu ada sikap alergi atau apapun menggunakan istilah ini selama artinya benar. Nah, pada waktu orang-orang karismatik mengartikan saat ini orangnya percaya Kristus, belum terima Roh Kudus, nanti ada waktu selang waktu tertentu di sini dia dibaptis dengan Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh Kudus. Istilahnya bisa aneh-aneh. Nah, kalau artinya model seperti itu tentu saja kita tidak percaya. Dibaptis dengan Roh Kudus itu diberi Roh Kudus. Kapan kita dibaptis Roh Kudus? Saat kita percaya Kristus, kita menerima Roh Kudus. Itu saat kita dibaptis Roh Kudus. Jadi tidak bisa ada selang waktu antara saat kita percaya dan saat kita dibaptis dengan Roh Kudus. Itu berimpit. Percaya, terima Roh, dibaptis Roh, semua berimpit. Dan dibaptis dengan Roh Kudus dan terima Roh Kudus itu sama. Jadi tidak ada masalah menggunakan istilah itu selama artinya benar. Sekarang sudah kita masuk dalam ayat yang kedua, poin B, Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tentu haus di sini bukan haus secara jasmani, tetapi haus dalam hal rohani. Ada ketidakpuasan, kita mencari suatu kepuasan, kita mencari sukacita, mencari kebahagiaan, datang kepada Yesus, saudara. Tidak bisa dengan cara yang lain. Saya lanjutkan ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, aliran air hidup ini apa? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kenapa ada dua kali kata akan ya? Perhatikan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu ayat ke-9-nya, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saya katakan tadi kan percaya langsung terima. Kok akan? Jawabannya adalah pada bagian akhir dari ayat 39. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini Yohanes pasal 7 ya. Belum hari Pentakosta. Kalau tadi saya katakan begitu percaya orang terima Roh Kudus, itu sejak hari Pentakosta dan seterusnya. Cuma ada satu perkecualian, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 8, karena itu adalah orang Samaria. Tapi bukan waktunya untuk membahas itu sekarang. Tapi saudara, secara umum tidak ada perkecualian yang lain, saudara ya. Hanya satu itu perkecualian. Secara umum, begitu orang percaya sejak hari Pentakosta, orang itu langsung terima Roh Kudus. Kalau bisa tidak terima, berarti dia tidak percaya. Yang percaya sungguh-sungguh pasti sudah terima. Jadi saudara, kalau saudara memang sudah terima, jangan cari lagi baptisan Roh Kudus, itu jadi konyol. Kalau saudara sudah percaya, saudara sudah terima, dan berarti sudah dibaptis Roh Kudus.
mencari lagi baptisan padahal sudah terjadi, itu jadi suatu kekonyolan. Hanya kalau teologinya salah, baru orang yang percaya dianjurkan untuk cari baptisan Roh Kudus. Tapi kalau teologi benar, yang percaya sudah menerima Roh Kudus, sudah dibaptis Roh Kudus, tidak bisa tidak. Jadi ingat ya, kata akan 2 kali ini karena ayat ini muncul sebelum hari Pentakosta. Tapi sejak hari Pentakosta, kata akan itu tidak ada. Begitu saudara percaya, saudara mendapatkan Roh Kudus. Nanti kita akan melihat hal itu lagi. Sekarang saudara kita lihat teks yang ketiga, yaitu poin C, Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, ayat 5 dan ayat 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kelihatannya mendatang. Memang mendatang. Ini kisah 1. Kisah 2, hari Pentakostanya. Jadi memang mendatang, tidak usah heran. Karena ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lagi-lagi ada kata akan. Ingat saudara, biarpun dekat, ini kisah 1, tapi tetap belum. Kisah 2 baru hari Pentakosta, karena itu tetap ada kata akan. Juga pada akhir ayat 5, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Karena belum, para murid ini sudah percaya, tapi mereka belum menerima Roh Kudus karena hari Pentakosta belum terjadi. Jadi saudara, ayat 8-nya mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka untuk sementara jangan nginjil dulu, tunggu dulu, diperlengkapi dengan Roh Kudus, ada kuasa, baru silakan memberitakan Injil di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sekarang kita masuk dalam poin D, Lukas 24 ayat yang ke-49. Sebetulnya ini kelihatannya hampir sama dengan poin C, saudara ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Biarpun di sini kata roh atau Roh Kudus, Rohku dan sebagainya tidak muncul, tapi istilah ini jelas menunjukkan kekuasaan dari tempat tinggi itu pasti adalah Roh Kudusnya. Jadi ayat ini sebetulnya sejalan sekali dengan poin C, Kisah 1 ayat 4, 5 dan 8 tadi. Lalu sekarang poin E, ini ada banyak ayat yang tidak akan saya bacakan karena panjang sekali, seluruhnya 3 pasal. Dalam Yohanes pasal 14, 15 dan 16, ayat-ayatnya adalah Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 19, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7 dan ayat yang ke-13. Saudara bisa membaca sendiri. Jadi saudara, dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru ada janji pemberian Roh Kudus, dan janji-janji itu tergenapi pada hari Pentakosta yang hari ini kita rayakan. Mari kita melihat hari Pentakosta yang pertama itu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, saudara ingat ya, kalau muncul kata-kata hari Pentakosta, ini buktinya bukan Pentakostanya kita ya. Ini Pentakostanya orang Yahudi. Dan orang ada yang tanya, kok kita juga sebut Pentakosta? Ini kan Pentakostanya Yahudi, 50 hari, tidak cocok dengan kita. Loh, yang tidak cocoknya apanya? Yesus bangkit 40 hari ke-40 dia naik ke surga, hari ke-50 Pentakosta. Jadi sama-sama ada 50 harinya. Jadi tidak ada masalah dengan menyebut dengan nama yang sama hari Pentakosta. Tapi kalau tetap ada orang yang tetap mau protes dan sebagainya, terserah. Pokoknya hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ini. Saya lanjutkan saudara.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, perhatikan ya, yang percaya. Nanti yang diberi, ya orang yang percaya. Bukan semua orang tanpa peduli dia percaya atau tidak. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, sebelum saya melanjutkan, teks ini saya kira perlu dibahas ya, karena ada banyak orang, khususnya dari kalangan Pentakosta, karismatik, yang membahas teks ini atau mengkhotbahkan teks ini secara sama sekali salah, menimbulkan suatu ajaran yang mengatakan bahwa orang Kristen harus bisa berbahasa roh. Kalau dia tidak bisa berbahasa roh, atau dia tidak penuh roh, atau bahkan dia tidak punya Roh Kudus. Apakah ayat ini memang mengajarkan itu? Ingat saudara, ayat ini memang cerita, sejarah, terjadi. Dan terjadi apa? Orang-orang itu berkumpul, mereka terima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa lain, atau dengan kata lain mereka bicara dalam bahasa roh. Jadi saya mengakui bahwa memang terjadi. Itu peristiwa sejarah. Tapi saudara, justru itu adalah peristiwa sejarah. Itu tidak bisa dijadikan rumus, norma, atau hukum. Ingat saudara, kalau mau belajar hermeneutics atau ilmu penafsiran Alkitab, semua cerita sejarah di dalam Alkitab tidak boleh dijadikan rumus, hukum, atau norma. Berbeda dengan bagian yang namanya didaktik, sifatnya pengajaran, ya. Maka itu betul-betul hukum, rumus, atau norma. Misalnya pada waktu dikatakan jangan berdusta, itu hukum, saudara. Itu bukan cerita, bukan cerita sejarah, itu hukum. Pada waktu dikatakan bersukacitalah senantiasa, itu hukum. Itu bukan sejarah, itu pengajaran. Maka itu rumus, hukum, norma. Tapi saudara, kalau terjadi sesuatu cerita sejarah, itu tidak pernah boleh dibuat menjadi rumus. Sebagai contoh saudara, Petrus jalan di atas air. Sejarah saudara, itu mau dijadikan rumus, dijadikan norma. Coba saudara nyebrang apa saja lah, danau, sungai, apa saja, laut, jalan kaki. Saya tak nonton, tak video, ya. Nah saya akan lihat. Saudara anggap itu rumus, hukum, norma. Petrus bisa, aku orang percaya harus bisa. Saya kepingin lihat, coba. Contoh yang lain, Yesus bangkitkan Lazarus setelah mati 4 hari. Apa itu lalu jadikan rumus, hukum, norma, bahwa orang Kristen kalau mati setelah 4 hari bangkit? Loh, gak ada orang Kristen masuk surga kalau gitu ceritanya. Mati lagi, bangkit lagi setelah 4 hari, bolak-balik 5 hari ini. Gak mati-mati, gak masuk surga. Setelah peristiwa kebangkitan Lazarus mati 4 hari itu, siapa yang mati 4 hari lalu dibangkitkan lagi? Dalam Alkitab sepanjang saya tahu tidak ada. Rasul-rasul yang mati syahid, Paulus yang mati syahid, dibangkitkan. Tempoh hari ada pendeta yang mati lalu ribut, oh bangkit. Saya bilang ini atau pura-pura mati lalu pura-pura bangkit, atau cerita kebangkitannya nonsens. Dan ternyata memang dia tidak bangkit kok. Saudara, apakah Tuhan memang janji orang Kristen mati 4 hari bangkit? Itu peristiwa sejarah. Itu bukan rumus, itu bukan norma. Apakah Tuhan bisa melakukan lagi hal seperti itu? Bisa kalau dia mau. Tapi kalau itu jadikan rumus, dia harus mau. Dan itu jadi lain sama sekali. Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh,
dan macam-macam hal yang lain. Orang semua cerita sejarah dijadikan rumus. Jadi dulu sembuh, sekarang harus sembuh. Lah mereka menjadikan rumus, dan ini sesuatu yang salah tafsir. Kalau mau sederhana saudara ya, sebetulnya pikir dengan akal sehat saja ya. Kalau saudara misalnya pergi ke mengalami ya, ini pengalaman, betul-betul mengalami, kan berarti fakta sejarah yang dialami kok ya. Saudara pergi ke Tretes, sampai tengah jalan saudara senggolan sama bis gitu ya, mobilnya. Nah pulang saudara cerita, wah aku pergi ke Tretes, mobilku disenggol bis. Ini sejarah, terjadi, saudara mengalami, dan saudara ceritakan. Lalu orang yang mendengar cerita itu, dia menyimpulkan apa? Oh, dia pergi Tretes, mobilnya senggolan sama bis. Nah gitu semua orang yang pergi ke Tretes mesti senggolan sama bis, begitu. Ada orang gila yang menyimpulkan seperti itu, ada atau tidak? Kalau orang menyimpulkan seperti itu, harus setuju dengan saya bahwa dia gila, bukan? Aneh. Kalau dalam hal jasmani begitu, orang dengan jelas bisa melihat itu gila. Peristiwa sejarah dijadikan rumus, itu gila. Tapi dalam menafsir Alkitab, kenapa matanya orang tidak mau melek ya? Bahwa peristiwa sejarah dijadikan rumus, itu adalah suatu kegilaan. Jelas-jelas penafsiran yang konyol, yang salah. Tapi saudara, luar biasa banyak orang menafsir model semacam demikian. Dan sudah diberitahu bagaimana mengotot saja. Nah saudara, kalau saya sudah jelaskan seperti itu, sebetulnya orang yang punya otak mestinya sudah ngerti bahwa penafsiran itu salah. Memang di sini terjadi. Ini sejarah. Orangnya terima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, lalu bicara dalam bahasa roh. Tapi itu bukan rumus. Berarti zaman sekarang orang terima Roh Kudus, punya Roh Kudus, tidak harus bicara dalam bahasa roh. Bisakah orang terima Roh Kudus penuh roh lalu bicara dalam bahasa roh? Bisa. Yang saya tentang bukan bisa atau tidak bisa. Bisa. Ini bisa terulang. Tapi harus bicara bahasa roh. Itu yang saya tentang habis-habisan. Kalau harus, berarti tidak sejarah ini dijadikan rumus, dijadikan norma, dijadikan hukum. Dan itu saya tentang habis-habisan. Tapi bagaimana kalau orangnya tetap ngotot? Pokoknya begitu. Wah, pokoknya repot ya, pokoknya. Nah, dia tetap sudah dikasih penjelasan seperti itu, pokoknya begitu. Dan tetap pokoknya orang yang terima roh atau penuh roh harus bicara bahasa roh. Berdasarkan teks ini, oke, saya ganti siasat kadang. Saya ikuti kegilaan dia, melihat sampai di mana kegilaannya mau diterima oleh dia. Maka saudara, saya akan katakan, oke, jadi rumus ya. Ini jelas dari rumus. Oke, tak ikuti kegilaan. Tapi ingat, di sini ada 4 hal yang terjadi, bukan cuma 2. Dia cuma mau lihat orangnya penuh roh, orangnya bicara bahasa roh. Tapi itu cuma 2. Padahal di sini ada 4. Pertama, saudara, di dalam ayat 2, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada bunyi seperti tiupan angin keras. Lalu ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kalau ini cerita sejarah dan mau dijadikan rumus, maka 4-4 harus jadi rumus. Itu kalau mau konsisten. Kalau saya, karena saya tidak menjadikan rumus, tidak masalah tidak ada bunyi tiupan angin keras, tidak masalah tidak ada lidah-lidah api hinggap di kepala mereka masing-masing, tidak ada masalah. Karena bagi saya memang bukan rumus. Tapi kalau mereka jadikan itu sebagai rumus, sebagai hukum, harus konsisten. Tidak bisa anggap 2 tok yang jadi rumus. Penuh roh, bicara bahasa roh. Yang angin bagaimana? Yang nyala api bagaimana? Kalau angin, mereka masih bisa buat tipuan ya. Aslinya dibuanter sampai angin yang ngebas gitu ya, atau kasih kipas angin yang buanter gitu. Wah, ada tiupan angin. Nah, cocok sudah. Saya kepingin tahu yang nyala api hinggap di kepala atau di atas mereka masing-masing. Mereka mau bagaimana?
semua kasih lilin di atasnya begini atau bagaimana? Saudara, sudah melihat ya, kalau mereka mau jadikan hukum itu sudah salah sebetulnya, tadi saya buktikan. Kalau mau diikuti kegilaannya dan dijadikan hukum, harus konsisten 4-4. Mereka tidak bisa konsisten. Berarti saudara, penafsiran seperti itu luar biasa konyolnya, bukan? Hari Pentakosta memang terjadi hal itu. Ada bunyi seperti tiupan angin keras. Ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka bicara bahasa roh. Tetapi saudara, itu bukan rumus. Tidak ada keharusan kita terima roh, penuh roh, lalu bicara bahasa roh. Hanya orang-orang tertentu bicara bahasa roh, tetapi tidak semua. Dan yang sekarang bicara bahasa roh 99,99% saya anggap bahasa roh yang palsu. Yang cuma ngomong syawala-wala saya juga bisa, saudara. Anak bayi juga bisa, orang kafir juga bisa. Jadi bahasa roh model apa itu? Bahasa roh itu harus betul-betul bahasa. Kalau sudah baca Kisah Rasul pasal 2 ini, itu betul-betul bahasa. Bukan satu kata yang diulang-ulang terus. Mana ada bahasa yang vocabulary cuma 1 atau 2, terus diulang terus-terus, tidak ada gramatikanya, tidak ada vocabnya. Bahasa apa itu? Saudara, ini hari Pentakosta, dan ini penggenapan dari janji-janji dalam PL maupun dalam PP. Lalu saudara, terjadi peristiwa pada waktu mereka bicara dalam bahasa roh. Mereka bicara dalam bahasa-bahasa dari orang-orang itu. Orang-orang Yahudi itu kan tersebar di mana-mana. Katakanlah ada yang tinggal di Arab. Pada waktu hari Pentakosta, karena itu hari raya Yahudi, mereka datang ke Yerusalem. Sudah bicara bahasa Arab, datang ke sana. Lah, yang bicara bahasa roh, bicara dalam bahasa Arab. Mereka bisa mengerti. Padahal yang bicara tidak pernah belajar bahasa Arabnya. Tahu bisa bicara bahasa Arab. Yang dari tempat A bicara bahasa A, dari B mereka bicara bahasa B, dan sebagainya. Pada waktu orang-orang itu mendengar seperti itu, lalu orang-orang tertentu mengatakan, rasul-rasulnya mabuk barangkali. Kok bisa ngomong Arab, ngomong bahasa A, bahasa B, bahasa C, dan dari mana? Nah, untuk menjawab hal seperti itu, maka Petrus dan rasul-rasul itu berkata, kita baca di dalam ayat 14b sampai dengan ayat yang ke-18 dari Kisah Rasul pasal 2. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9 pagi ya. Orang kalau mabuk itu biasanya malam, saudara. Kalau jam 9 pagi mabuk itu kebablasan gilanya. Ya memangnya minumnya jam berapa? Jam 8 pagi, jam 7 pagi baru sudah minum. Nah biasanya itu terjadi. Jadi mabuk pada pukul 9 pagi itu tidak masuk akal. Lalu ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah. Jadi ini penjelasan dari Petrus. Bukan mabuk, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Nah ini nubuatnya Yoel tadi. Ya janji di Yoel tadi ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apa memang semua? Tadi saya dikatakan semua orang percaya, bukan semua orang, adanya orang. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara, janji tentang Roh Kudus. Roh Kudus disebut yang dijanjikannya dalam PL, dalam PP, dan sudah digenapi pada hari Pentakosta. Ini poin yang pertama. Sekarang saudara, poin yang kedua. Roh Kudus tadi juga disebut sebagai meterai, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus ya. Sekarang kita akan bahas kata meterai itu. Pertama saudara, pemeteraian dengan Roh Kudus itu terjadi pada saat kita percaya.
Kita baca sekali lagi Efesus 1 ayat 13. Ini teks dari awal khotbah ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, kapan? Dimeteraikannya kapan? Jelas ayat ini mengatakan ketika kamu percaya. Lah ya, ayat ini berkata demikian, dan ini jelas setelah hari Pentakosta, surat Efesus ini ya. Dan Paulus mengatakan ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Lalu bagaimana bisa orang-orang itu mengajar sudah percaya belum terima Roh Kudus? Nanti mesti tumpang tangan, tumpang kaki segala macam, baru dibaptis Roh, baru terima Roh, dipenuhi Roh, dan tandanya bicara bahasa Roh. Bagaimana gap ini bisa ada? Sulapan dari mana? Kalau ayat ini mengatakan ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kalau ayat ini tidak cukup, saudara, saya berikan ayat yang lain yang juga menunjukkan bahwa pada saat orang percaya, dia diberikan Roh Kudus. Tidak ada selang waktu, beripit. Begitu percaya, begitu terima Roh Kudus. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Kisah 2. Ini khotbahnya Petrus setelah terjadi peristiwa Pentakosta itu ya, pada hari yang sama. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada dua hal yang harus dibahas tentang ayat ini ya. Pertama, kata bertobatlah. Ini adalah suatu kata perintah. Dan saya sudah beberapa kali atau sangat sering ya mengajarkan di dalam bahasa Yunani ada dua macam kata perintah. Kata perintah bentuk lampau, aorist imperative, atau kata perintah bentuk present imperative. Kalau kata perintah bentuk present, maka itu digunakan pada waktu orang yang memerintahkan itu ingin perintahnya dilakukan terus menerus. Pada waktu saya berkata rajinlah ke gereja, misalnya ngomong dalam bahasa Yunani, tidak mungkin saya menggunakan aorist imperative, karena itu akan berarti cuma satu kali saja rajin, dan itu bukan rajin. Kalau saya mau berkata rajinlah ke gereja, maksud saya rajinlah terus ke gereja. Saya harus menggunakan kata perintah bentuk present, karena memang itu dimaksudkan untuk ditaati terus menerus. Tapi sebaliknya aorist imperative itu digunakan kalau kata perintah itu dimaksudkan untuk ditaati satu kali saja. Buka pintu itu, saya maksudnya bukan buka tutup, enggak. Buka sekali selesai. Maka saya menggunakan aorist imperative atau kata perintah bentuk lampau. Nah, saudara, kata bertobatlah di sini dalam bentuk apa? Aorist, lampau, atau present? Aorist berarti ini hanya perlu ditaati satu kali saja. Seandainya dalam bentuk present imperative, berarti harus ditaati terus menerus. Maka pertobatan di sini bisa bicara tentang pertobatan dari dosa. Karena itu harus terus menerus kita bertobat terus sampai kita mati. Maka kalau menyuruh bertobat dari dosa, mestinya menggunakan present imperative. Tapi di sini menggunakan aorist imperative, hanya satu kali. Tidak mungkin bicara pertobatan dari dosa. Lalu bertobat dari apa? Bertobat dalam arti berbaliknya. Dari tadi tidak percaya Yesus, tidak gubris Yesus, mungkin bahkan benci Yesus, kalau berbalik dan percaya kepada Yesus, itu hanya perlu satu kali, saudara. Paling banter satu kali, bisa 0. Kalau saudara seumur hidup tidak pernah percaya, ya 0. Tapi perintahnya perlu ditaati cuma satu kali. Begitu saudara percaya, sudah. Itu tidak perlu dilakukan lagi, karena sekali percaya akan tetap terus percaya. Jadi saudara, kata bertobatlah di sini harus diartikan
Dalam arti percayalah kepada Kristus. Sekarang hal yang kedua yang harus saya jelaskan. Bagian akhir ada kata-kata karunia Roh Kudus. Saudara, karunia Roh Kudus itu bukan berarti karunia dari Roh Kudus. Kalau karunia dari Roh Kudus, Roh Kudusnya bisa berikan saya karunia berkhotbah misalnya. Berikan elemennya karunia menyanyi, musikusnya karunia musik dan sebagainya. Apakah itu? Bukan. Karunia Roh Kudus ini bukan karunia dari Roh Kudus, tetapi karunia berupa Roh Kudus. Jadi kalau percaya Yesus, diberikan karunia Roh Kudus. Roh Kudus itulah karunianya. Berarti pada saat percaya, orang diberikan Roh Kudus, itu janjinya. Baptisannya ini cuma pasti akan terjadi kalau orangnya betul-betul percaya. Dia pasti akan menyerahkan diri baptis. Tapi itu sekunder. Yang primer adalah bertobat dalam arti percaya. Kalau itu terjadi, karunia berupa Roh Kudus itu pasti diberikan, tidak bisa tidak. Jadi saudara, baik itu 1 ayat 13 maupun Kisah Rasul 2:38, dan nanti ada dukungan ayat yang lainnya, menunjukkan bahwa kita menerima Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus pada saat kita percaya. Karena itu sekali lagi saudara, kalau saudara yakin saudara betul-betul adalah orang yang sudah percaya Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, jangan cari baptisan Roh Kudus. Saudara sudah dibaptis. Jangan cari terima Roh Kudus lagi. Saudara sudah menerima. Kalau cari kepenuhan itu lain. Terima dan penuh itu beda. Bisa kita punya, tapi kita tidak dipenuhi. Kepenuhan itu bisa naik turun. Tapi terima, sekali terima, tidak akan dia keluar lagi. Saudara, ini hal yang pertama yang akan saya bahas, yang sudah saya bahas. Sekarang hal kedua tentang meterai, saudara. Arti dari kata meterai, saudara. Meterai pada saat itu, ini adalah beberapa arti yang saya berikan untuk meterai pada saat itu. Mungkin di saat sekarang bisa ada yang sama dan beda. Tapi pada saat itu, pertama saudara, poin A, meterai itu menjamin sifat asli dari sesuatu. Barang asli ada meterainya, surat yang asli ada meterainya, dan sebagainya. Jadi, kalau kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu menjamin keaslian kita sebagai orang Kristen, keaslian kita sebagai anak Allah. Bukan anak Allah yang abal-abal. Orang itu yang abal-abal, yang asal ke gereja, asal dibaptis tanpa percaya Kristus. Bukan. Kalau kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita betul-betul orang Kristen, kita betul-betul adalah anak Allah. Mari kita baca Roma 8 ayat 14 sampai ayat 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, terima Roh itu menjadikan kita tuh anak Allah. Itu menjadikan kita bisa sebut Dia dengan panggilan Bapa. Dan itu juga kalau ayat 16 dikatakan bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Calvin menafsirkan ini, Roh Kudus itu meyakinkan kita adalah anak Allah. Saudara, kalau saudara percaya sungguh-sungguh, Roh Kudus itu pasti ada, dan buktinya saudara akan yakin saudara anak Allah. Kalau saudara yakin saudara anak Allah, mesti ada gandengannya ya. Masa anak Allah masuk neraka? Mestinya masuk surga kan? Jadi kita yakin anak Allah, otomatis kita yakin juga kapanpun kita mati, kita akan pergi ke surga. Jadi saudara, meterai menjamin sifat asli. Kalau kita dimeteraikan dengan Roh Kudus,
Kalau kita mempunyai Roh Kudus, kita adalah anak Allah yang sejati. Nah, saya ingin bedakan ya, anak Allah sebagai sebutan kita dengan anak Allah sebagai sebutan dari Yesus. Kita sejati, saya kontraskan dengan anak Allah yang abal-abal, yang orang Kristen KTP. Tapi pada waktu ini dikontraskan dengan sebutan anak Allah bagi Yesus, ini beda lagi ya. Yesus anak Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sejati dalam arti dia tidak pernah bukan anak Allah, sungguh-sungguh anak Allah. Kalau kita, tidak ada dari kita yang selama-lamanya anak Allah. Dulunya semua kita bukan anak Allah. Sejak lahir, kita lahir dalam dosa, bukan? Jadi anaknya siapa? Anak setan, itu istilahnya. Begitu kita percaya, kita menjadi anak Allah. Jadi itu bedanya Yesus anak Allah dan kita anak Allah. Tapi jadi di sini ada tiga ya. Yesus anak Allah, ini selama-lamanya. Secara hakiki memang dia anak Allah. Tapi kita menjadi anak Allah, sungguh-sungguh. Tapi menjadi berarti tadinya bukan anak setan. Kalau percaya menjadi anak Allah. Nah, yang abal-abal di sini itu tetap anak setan. Anak Allahnya cuma abal-abal. Kelihatannya dia ke gereja dibaptis, tapi tidak pernah percaya. Kelihatannya anak Allah, padahal tidak punya Roh Kudus. Dia tidak pernah dijamin keasliannya apapun. Jadi saudara, kita terletak di tengah-tengah di sini. Kita anak Allah yang sejati kalau kita punya Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah meterai yang menjamin sifat asli dari keanakan kita. Sekarang kita masuk dalam poin B. Meterai itu juga merupakan tanda kepemilikan. Jadi kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, artinya kita ditandai sebagai milik Allah. Mari kita lihat Roma 8 ayat 9b. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kristus di sini disamakan dengan Roh Kudus, saudara ya. Jadi kalau orang tidak mempunyai Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Nah, saudara, jadi di sini ajaran populer yang bilang ada gap, ada selang waktu antara saat orang percaya dan saat dia terima Roh Kudus. Ini akan kebingungan nafsirkan ayat ini, saudara. Pada saat dia percaya, dia milik Kristus atau bukan? Aneh, saudara, kalau percaya Kristus tapi belum milik Kristus lah, aneh ya. Kalau dia bilang percaya, loh, tapi dia katakan belum punya Roh Kudus. Padahal di sini berkata apa ayat ini? Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi kalau ada gap, berarti di sini dia bukan milik Kristus. Percaya Kristus tapi bukan milik Kristus, ini lelucon atau gimana? Jadi saudara, ajaran populer yang mengatakan bahwa seseorang bisa betul-betul sudah percaya pada Yesus tapi belum memiliki Roh Kudus dan harus mencarinya, jelas merupakan ajaran yang sama sekali tidak alkitabiah, tabrakan frontal dengan ayat ini maupun ayat yang tadi. Karena poin C, meterai itu menjamin keamanan. Jadi saudara, kita dimeteraikan artinya kita pasti selamat atau keselamatan kita itu terjamin. Saudara, kalau orang Armenian keselamatannya menurut ajaran mereka sendiri tidak terjamin ya. Sekarang mereka selamat kalau mati sekarang, tapi nek mati seminggu lagi lah, antara sekarang dan seminggu lagi mereka bisa murtad, mereka bisa kehilangan iman, meninggalkan iman, lalu mereka jadinya akan selamat dan masuk ke neraka. Apakah itu jamin? Itu tidak ada jaminan, saudara. Reform tidak percaya keselamatan bisa hilang. Kalau saudara betul sudah selamat, saya tidak akan pernah kehilangan keselamatan. Kalau orang selamat tahu-tahu belakangan tidak selamat, dari dulunya tidak pernah selamat, cuma kelihatannya selamat, tapi sebenarnya tidak pernah. Jadi saudara, kita dijamin selamat. Sekarang percaya Kristus,
dan dijamin terus tidak akan kehilangan keselamatannya. Untuk ini ada 2 ayat yang nanti kita akan bahas. Sekarang saya bacakan ayatnya tanpa bunyinya. 2 Korintus 1 ayat 21-22 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-5. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang ketiga. Roh Kudus disebutkan sebagai jaminan. Ya, tadi dalam Efesus 1 ayat 14, jaminan bagian kita dan bagian sebagainya. Hal yang pertama, saudara, ada 2 ayat lain yang sudah saya sebutkan tadi yang berbicara tentang Roh Kudus sebagai jaminan. Yang pertama adalah 2 Korintus 1 21-22, yang kedua adalah 2 Korintus 5 ayat 5. Mari kita baca dan kita bahas 2 ayat ini satu persatu. Pertama poin A, saudara, 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Perhatikan, jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Di dalam terjemahan dari King James, saudara, saya bacakan langsung dalam terjemahan Indonesia ya. Dia yang meneguhkan kami bersama kamu dalam Kristus dan telah mengurapi kita adalah Allah, yang juga telah memeteraikan kita dan telah memberikan uang muka atau jaminan roh dalam hati kita. Saya terjemahkan uang muka garis miring jaminan. Mengapa? Uang muka sama jaminan beda atau sama, saudara? Beda ya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya King James menggunakan istilah the earnest. Dan earnest itu bisa diartikan uang muka, bisa diartikan jaminan. Dalam Inggrisnya satu kata diterjemahkan ke Indonesia, bisa uang muka, down payment, bisa jaminan. Dan ini beda. Nanti kita akan soroti lebih lagi tentang hal itu. Sekarang kita lihat dulu ayat yang kedua yang akan kita bahas, 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Laki-laki jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kata jaminan keluar lagi di sini. Saudara, sekarang kita masuk dalam poin yang kedua untuk membahas kata itu ya. Kata bahasa asli yang diterjemahkan jaminan itu adalah arabon. Sebetulnya ini perjanjian baru ya, kan pakai bahasa Yunani. Tapi sebetulnya, saudara, kata arabon itu bukan merupakan kata bahasa Yunani, tetapi kata bahasa Ibrani. Tapi di sini ditransliterasikan, huruf-hurufnya diganti dengan huruf-huruf Yunani. Bukan diterjemahkan, ditransliterasikan. Masih tetap kata arabon, tapi huruf-hurufnya dituliskan dengan huruf-huruf Yunani. Tapi artinya bahasa Ibrani. Kalau sudah poin A, kita akan bahas kata jaminan atau arabon itu. Arti dari kata arabon itu memang seperti King James tadi ya, earnest. Jadi bisa berarti tanggungan, bisa berarti uang muka. Dalam bahasa Indonesia ini dua hal yang berbeda. Sekarang sudah, mari kita lihat di dalam Kejadian 38 ayat 17, 18 dan 20. Kalau saya tidak akrab dengan ayat ini, saya beritahukan dulu konteksnya. Ini Yehuda, ini anak keempat dari Yakub ya. Memang orang brengsek, dia mau cari pelacur. Tapi di sini yang menyamar jadi pelacur itu adalah menantunya sendiri. Tapi Yehuda tidak mengenali. Nah, sekarang ini pembicaraan pada waktu mereka mau deal untuk hubungan seks dan sebagainya, gitu ya. Jawabnya, ini Yehuda yang ngomong ya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Jadi dia ini mau main pelacur, dia tidak bawa uang. Jadi
tak kirim no bayarannya, tak kasih anak kambing. Nanti kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Jadi perempuannya bilang, aku suruh percaya sama kamu tuh ya apa deh, kamu pergi malam minggat gak balik lagi, anak kambingnya gimana? Jadi kasih ono tanggungan atau jaminan, gitu ya, bahwa anak kambing itu akan kamu kirim, gitu ya. Jadi asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Kok banyak sekali tanggungannya ya? Sudah cap meterai, kalung, tongkatnya. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Sekarang kita loncat ke ayat yang ke-20. Adapun Yehuda, ini selesai ya semua ya, selesai hubungan seks, sudah pergi. Yehuda, dia mau bayarkan anak kambingnya supaya tanggungannya bisa diambil balik ya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. 3 kali saudara ya, dalam ayat 17, ayat 18 dan ayat 20 muncul kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tanggungan. Karena ini perjanjian lama, bahasa aslinya adalah Ibrani. Kata tanggungan ini saudara dalam bahasa Ibrani adalah erabon atau erabon. Itu definite article ya, kata sandang tertentu. Jadi terjemahnya the pledge, jaminan atau tanggungan. Kalau kita lihat konteksnya, tanggungan diberikan. Ini menjamin, mengharuskan Yehuda untuk membayar sesuai dengan apa yang dia janjikan. Tapi sebetulnya kalau namanya itu tanggungan atau jaminan, pada waktu dia bayar anak domba itu, tanggungannya diambil balik. Kan begitu. Jadi saudara, tanggungan mengesahkan suatu kontrak atau pembelian dan memberikan kepastian bahwa pembayaran itu akan dilunasi. Sebetulnya uang muka juga ada samanya, mengesahkan suatu kontrak atau pembelian dan memberikan kepastian bahwa pembayaran akan dilunasi. Cuma bedanya adalah John Stott yang mengatakan ini, tapi dia juga didukung oleh banyak penafsir yang lain, dan saya setuju, sebetulnya semua penafsir harus setuju. John Stott membedakan antara uang muka dan tanggungan atau jaminan. Tanggungan akan dikembalikan pada waktu seluruh pembayaran telah dilunasi. Kalau saudara misalnya kurang duit, saudara punya sepeda motor atau punya mobil, BPKB-nya bisa digadaikan saudara, atau surat rumah digadaikan, ini jadi tanggungan atau jaminan. Kalau saudara boleh pinjam, katakan 50 juta, kalau rumah mungkin bisa ratusan juta, dipegang sama orangnya. Nah, kalau uang pinjaman ini saudara sudah bayar, tanggungannya balik. BPKB atau surat rumah itu balik kepada saudara, itu tanggungan, itu jaminan. Tapi saudara, kalau uang muka itu tidak pernah balik. Uang muka, down payment itu merupakan sebagian pembayaran, merupakan pembayaran pertama dari seluruh pembayaran. Jadi kalau ini pembayarannya, down paymentnya itu sebagian, termasuk dalam pembayaran. Itu pertama. Kata arabon tadi bisa berarti tanggungan atau jaminan, ataupun berarti uang muka. Tetapi dalam ayat-ayat yang membicarakan Roh Kudus sebagai arabon, maka John Stott memilih terjemahan uang muka, dan ini memang pasti benar. Dan para penafsir yang lain juga berpandangan sama dengan John Stott. Sekarang saya berikan saudara komentar dari John Stott berkenaan dengan hal ini. Mari kita lihat. Jaminan di sini adalah arabon, yang sebetulnya merupakan suatu kata bahasa Ibrani yang kelihatannya digunakan dalam penggunaan Yunani melalui pedagang-pedagang Fenisia. Dalam
transaksi perdagangan kuno itu berarti suatu angsuran, setoran pertama, uang muka yang membayar di muka sebagian dari harga pembelian, dan dengan demikian menjamin tuntutan hukum terhadap benda yang dibicarakan atau membuat suatu kontrak sah. Dalam kasus ini, jaminan bukanlah sesuatu yang terpisah dari apa yang dijaminnya, tetapi betul-betul bagian pertama darinya. Ini kalau uang muka, ya. Suatu setoran bagi sebuah rumah atau dalam suatu perjanjian sewa beli adalah lebih dari suatu jaminan pembayaran. Jaminan itu sendiri merupakan angsuran pertama dari harga pembelian. Demikian juga dengan Roh Kudus. Dalam memberikannya kepada kita, Allah bukan sekedar menjanjikan kepada kita warisan akhir kita, tapi betul-betul memberikan kita suatu cicipan darinya. Tetapi yang hanya merupakan suatu pecahan atau bagian kecil dari anugerah atau berkat di masa yang akan datang. Saya kira sudah jelas ya, apa itu bedanya tanggungan dan uang muka. Tanggungan, jaminan, balik kalau sudah dilunasi. Tapi uang muka tidak pernah balik, saudara. Saya nyicil mobil, nyicil rumah, saya tidak peduli nyicil 5 tahun, nyicil 10 tahun, nyicil 2 tahun, saya tidak ngurus. Berapapun uang muka yang sudah bayarkan, tidak pernah balik kan. Itu bagian pertama dari pembayaran kok. Mesti nyicil lagi bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat sampai selesai, baru itu betul-betul menjadi milik saudara. Bagian pertamanya tidak pernah balik, uang mukanya tidak pernah balik. Jadi Roh Kudus, kalau kita terima semua, apa Roh Kudusnya diambil balik sama Tuhan? Ya enggak. Karena itu tidak boleh diartikan sebagai jaminan, tapi harus lebih tepat diartikan sebagai uang muka, karena tidak balik, saudara. Ya, William Barclay mengatakan demikian. Arabon merupakan suatu karakter atau bentuk umum dari dunia bisnis Yunani. Itu merupakan suatu bagian dari harga pembelian dari sesuatu, dibayarkan di muka sebagai suatu jaminan bahwa sisanya akan dibayar pada waktunya. Sisanya, dan itu bayar, termasuk pembayaran. Sisanya akan dibayarkan pada waktunya. Diberikan Roh Kudus sampai kita menerima seluruhnya. Ya, ini termasuk berkat-berkat apapun dan jelas mencakup surga. Ralph B. Martin berkata demikian, penggunaan dari arabon menunjuk pada suatu uang muka, sesuatu untuk menjamin bahwa angsuran akhir akan datang. Pasal 1 ayat 22. Charles, kata arabon, uang muka, merupakan suatu kata bahasa Ibrani yang disampaikan atau diterima sebagai suatu istilah perdagangan, mungkin dari orang-orang Fenisia ke dalam bahasa Yunani dan Latin. Itu sebenarnya merupakan suatu bagian dari uang pembelian yang dibayarkan di muka sebagai suatu jaminan bagi sisanya. Jadi semua setuju ya, Roh Kudus itu disebutkan arabon, maka itu harus diartikan down payment atau uang muka, bukan diartikan jaminan atau tanggungan, karena ini tidak akan ditarik kembali. Sekarang kita masuk dalam poin B, saudara. Dengan adanya arabon sebagai uang muka atau jaminan, apa yang kita harapkan untuk kita terima nanti? Kita baca sekarang Efesus 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Dan seluruhnya itu apa? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tuh, ini kelihatannya kerasa aneh kan? Kok tahu-tahu penebusan gimana? Penebusannya lebih dulu kan, Yesus mati di atas kayu salib kan ya? Dan memang saudara, kata penebusan itu biasanya berarti pembebasan dari kutuk atau hukuman dan pemulihan diri kita sehingga kembali diperkenan oleh Allah. Kita ditebus Kristus, maka hukuman dibebaskan, kita kembali berkenan kepada Allah, kita disebut orang benar dan sebagainya. Tapi
Tidak selalu penebusan diartikan seperti itu. Kadang-kadang kata penebusan ini menunjuk pada pembebasan total dari segala kejahatan. Kalau kita sudah diampuni, kita tetap bisa berbuat jahat ya. Kita tetap, bukan cuma bisa, kita pasti berbuat dosa terus. Tapi saudara, kata penebusan bisa menunjuk pada pembebasan total dari segala kejahatan, dalam arti kita tidak lagi berbuat dosa. Dan itu terjadi pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan bahwa kata penebusan itu bisa digunakan seperti itu, sedikitnya ada 3 ayat di dalam Alkitab yang menggunakan kata penebusan yang artinya seperti itu. Cuma dalam terjemahan kita, terjemahannya agak berbeda. Mari kita lihat 3 ayat ini ya. Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, ini tanda-tanda akhir zaman kalau kita lihat konteksnya ya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Terjemahan kita penyelamatan. NIV menerjemahkan redemption atau penebusan. Sekarang ayat yang kedua, Roma 8:23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Terjemahan kita pembebasan, NIV laki-laki redemption atau penebusan. Ayat yang ketiga, Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Terjemahan kita penyelamatan. NIV laki-laki redemption atau penebusan. Dalam 3 ayat itu lah terjemahan kita penyelamatan, pembebasan, penyelamatan. Tapi NIV menerjemahkan semuanya dengan kata yang sama, redemption atau penebusan. Dan ini jelas dalam arti semua kejahatan habis dan kita masuk ke surga. Jadi kata penebusan bisa diartikan dalam arti kedua seperti ini. Biarpun mayoritas dalam arti pertama tadi, ditebus, dosa diampuni, kita berkenan di hadapan Allah. Tapi bisa dalam arti kedua, semua kejahatan hilang dan kita masuk surga. Dan Charles mengatakan bahwa dalam Efesus 1 ayat 14, arti kedua inilah yang harus diambil. Ini kata-kata dari Charles. Kata penebusan dalam arti Kristennya kadang-kadang berarti pembebasan dari kutuk hukum Taurat dan pemulihan pada perkenan Allah tentang siapa orang-orang percaya adalah subjeknya dalam ini. Kadang-kadang kata itu menunjuk pada pembebasan akhir dari semua kejahatan yang akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tidak diragukan bahwa di sini kata itu menunjuk pada pembebasan akhir itu. Jadi saudara, sekarang Efesus 1 ayat yang ke-14 ini, kalau Roh Kudus disebut sebagai jaminan atau uang muka, itu menunjukkan bahwa dia adalah jaminan bagi keselamatan maupun berkat-berkat yang lain termasuk surga. Roh Kudus itu menyebabkan kita bisa pasti, saya ulang, pasti bahwa berkat-berkat tersebut di atas akan kita terima. Dengan kata lain saudara, Roh Kudus merupakan jaminan bagi kita bahwa keselamatan kita tidak bisa hilang. Lagi-lagi di sini kita bertentangan dengan Arminianisme yang percaya bahwa orang Kristen sungguh-sungguh sudah selamat, bisa murtad atau bisa kehilangan iman, sehingga akhirnya mereka tidak jadi selamat. Mereka binasa dan masuk ke neraka selama-lamanya. Kita yang Reform atau Calvinis, kita tidak percaya omong kosong itu. Kalau dia orang Kristen sejati dan dia betul-betul sudah selamat, keselamatan itu tidak bisa hilang. Bukan dia
yang pasti pegang Tuhan erat-erat. Tapi sebaliknya, Tuhan yang pasti pegang dia erat-erat dan tidak akan melepaskan. Saudara, kalau Roh Kudus itu jaminan, tapi ternyata surganya kita tidak terima. Ini jaminan model apa, saudara? Jadi Tuhannya itu pembohong, penipu begitu. Pasti jaminan, tapi janjinya ini berkat terakhir surganya tidak dikasih akhirnya. Jaminannya dok. Kalau saudara bayar uang muka, lalu belakangnya tidak dibayar, uang mukanya hilang tuh. Barangnya disita, uang mukanya hilang. Nanti kita akan lihat, jadi lucu. Mari kita lihat komentar-komentar dari orang-orang ini ya. Jalsot berkata, Roh Kudus sendiri adalah jaminan, yaitu sekaligus merupakan cicipan dan jaminan atau janji tentang penebusan. Ini penebusan dalam arti kedua ya. Karena itu, sepasti seperti Roh Kudus tinggal di dalam kita, demikianlah pastinya keselamatan akhir kita. Sama pastinya Roh Kudus tinggal dalam hati kita, sebegitu pastinya keselamatan kita. Nah sekarang pertanyaan, saudara pasti atau tidak Roh Kudus dalam diri kita? Jadi saudara, nah saudara tidak pasti dalam hal itu, ya repot saudara. Nah yang masih cari-cari Roh Kudus, tumpang tangan supaya terima Roh Kudus, dia bukan tidak pasti, dia pasti kalau tidak ada. Kalau memang pasti ada, dapat dia cari. Saya tidak akan cari saudara. Orang bilang situ ada kebaktian, pencurahan Roh Kudus, carian dewe aku sudah punya kok. Gila apa gue ikut? Kalau kita pasti percaya Yesus, kita yakin itu, maka kita harus pasti juga Roh Kudus ada dalam kita. Lu mau gak kerasa apa? Lu mau ini kerasa apa? Mau kerasa sakit sih tidak tunjuk ya sakit. Mau kerasa kering tak kitik-kitik lah kering. Kepingin kerasa apa? Yang jelas sudah mestinya kalau punya Roh Kudus ada damai, ada sukacita, ada kecenderungan cinta pada firman Tuhan, mencari firman, ada kecenderungan untuk mentaati Tuhan dan sebagainya. Biarpun tetap kecenderungan pada dosa, daging masih ada tarik menarik. Kalau saudara pasti Roh Kudus tinggal dalam diri saudara, maka saudara juga harus pasti akan keselamatan akhir saudara. Philip Buckley, apa yang dikatakan oleh Paulus adalah bahwa pengalaman tentang Roh Kudus yang kita punya dalam dunia ini adalah suatu cicipan dari berkat di sorga. Dan itu adalah jaminan bahwa pada suatu saat nanti kita akan masuk ke dalam kepemilikan penuh terhadap berkat Allah. Pengalaman tertinggi dari damai dan sukacita Kristen yang bisa diberikan dunia ini hanyalah suatu cicipan yang redup dari sukacita yang pada suatu hari kelak akan kita masuki. Memang sudah ya, sebagai orang Kristen kita punya damai dan sukacita. Tapi perhatikannya, dia katakan suatu cicipan, berarti kecil sekali ya. Cicip itu kan sedikit ya. Kalau makanan sak piring nyicipnya sedikit nek diserotop separuh mangkok itu gak nyicip ya, memang makan itu namanya. Ya. Lah, nyicip sedikit. Tapi bukan cuma suatu cicipan, dikatakan cicipan yang redup. Kenapa saudara? Bagaimanapun besarnya damai dan sukacita Kristen kita dalam dunia ini, selama kita dalam dunia ini, selama kita di sisi ini dari kubur, penderitaan itu luar biasa banyak. Dosa itu masih ada, luar biasa banyak juga. Setan menggoda, menyerang dan sebagainya, orang-orang jahat, teroris juga masih banyak. Mana bisa sukacita dan damainya itu penuh, itu bagaimana saudara? Kita bagaimanapun tetap darah dan daging masihan sebelum kita mati. Sehingga damai dan sukacita itu tetap akan terganggu oleh segala macam hal itu. Dan karena itu dikatakan sebagai suatu cicipan yang redup. Tapi saudara, kita tetap sudah punya Roh Kudus. Dan itu jaminan bahwa sukacita, damai, kebahagiaan yang sempurna, yang penuh
penuh di surga nanti, itu akan kita terima. Jaminan, nggak bisa tidak. Jangan kecewa kalau cicipan damai dan sukacita sekarang ini redup. Mungkin sekarang sedang redupnya nemen, sedang gelap gulita barangkali. Kadang-kadang nyala lagi sedikit, redup lagi. Kadang-kadang agak terang, kadang-kadang redup lagi. Semua orang begitu. Tapi saudara punya Roh Kudus, pokoknya itu jaminan yang sempurna nanti akan menjadi milik kita. Kalau kita lanjutkan, saudara, komentar dari William Hendriksen. Pada saat Allah memberikan roh dalam hati dari anak-anaknya, maka sebagai akibatnya Ia mewajibkan dirinya sendiri. Tidak ada siapapun bisa mewajibkan Allah, ya. Dia mewajibkan dia sendiri untuk memberikan kepada mereka sisa yang tertinggal dari berkat-berkat keselamatan yang layak mereka dapatkan oleh korban penebusan Kristus. Hati-hati dengan kata layak itu, ya. Kita tidak layak dapat apa-apa, saudara. Tapi kita dijadikan layak karena jasa penebusan Kristus. Dia terbayar hukuman kita. Tidak bisa kita tidak layak. Layaknya karena penebusan Kristus. Jadi saudara, Allah mewajibkan dia sendiri memberikan sisa yang tertinggal dari berkat-berkat keselamatan, termasuk surga, yang layak mereka dapatkan oleh korban penebusan Kristus. Roh Kudus ini down payment-nya, uang mukanya. Sisanya termasuk surga pasti diberikan kepada kita. Saya tidak tahu bagaimana orang Armenia menafsirkan ayat ini. Roh Kudus sebagai jaminan dan sebagainya, uang muka bisa hilang, bagaimana? Gak bisa cocok, saudara, mereka dengan Alkitab menurut saya. Editor dari Calvin's Commentary mengutip kata-kata Chrysostom yang mengatakan bahwa kalau Allah itu memberikan Roh Kudusnya sebagai jaminan atau uang muka, dan Allah lalu tidak memberikan sisa warisan termasuk sorga itu, apa yang terjadi? Uang muka saja diberikan, yang akhirnya ini tidak dikasih. Apa yang terjadi kalau saudara nyicil seperti itu? Uang mukanya hilang. Allah berikan Roh Kudus sebagai uang muka, sorganya akhirnya tidak diberikan, uang mukanya hilang. Lah, Allah kehilangan Roh Kudus. Duit tunggal berkurang satu pribadi menjadi duit tunggal, begitu. Bisa terjadi. Berarti Allahnya berubah dari 3 pribadi menjadi 2 pribadi. Yang satu pribadi mau hilang pergi kemana. Ini tidak bisa lebih konyol lagi. Tapi itulah yang seharusnya disimpulkan kalau orang mau percaya bahwa orang Kristen bisa kehilangan keselamatan, bisa percaya seperti Roh Kudus. Ujuk-ujuk buat terjadi apa? Akhirnya gak terima surga. Maka harusnya disimpulkan down payment-nya hilang, Roh Kudusnya hilang, Allah kehilangan Roh Kudus. Tidak bisa lebih konyol dari itu. Makanya ajaran itu konyol. Sekarang kita masuk dalam poin C, saudara. Kata arabon juga bisa menunjuk pada cincin pertunangan atau janji pernikahan. John Stott mengatakan demikian. Itu arabonnya digunakan dalam bahasa Yunani modern untuk suatu cincin pertunangan. Jadi bisa punya arti macam-macam, bisa jaminan tadi, bisa down payment, tapi bisa juga suatu cincin pertunangan. William Hendriksen, ia yang memberikan cincin pertunangan sebagai jaminan, mengharapkan untuk menerima mempelai wanitanya. Allah lah yang memberikan arabon. Kata arabon dan kata-kata yang asalnya sama digunakan dalam bahasa Yunani modern untuk menunjuk pada hal-hal yang berhubungan dengan suatu pertunangan. Memang saudara, ya, saya kira sudah bolak-balik saya bicarakan tentang hal itu. Hubungan Allah atau Yesus dengan kita yang percaya pada Kristus digambarkan seperti sepasang calon mempelai.
Dia mempelai laki-laki, dan kita tidak peduli kita laki, perempuan atau bandi. Bahwa percaya Kristus, kita adalah mempelai perempuan. Nah, dengan adanya pemberian Roh Kudus, Rabun, ini kayak dikasih cincin pertunangan, janji pernikahan. Maka pernikahan tersebut merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Itu jaminan. Saudara, sebagai penutup, Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia diberikan pada saat orang itu percaya. Kita baca ulang saudara, Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Karena saudara, Roh Kudus ini diberikan cuma kepada orang yang percaya sungguh-sungguh, dan lalu dia diberikan sebagai jaminan, sebagai uang muka, sebagai cincin pertunangan dan sebagainya. Kalau berita tadi sudah saudara dengar, maka ingat ya, tidak semua orang dalam gereja berhak untuk merasa terhibur oleh pemberitaan tadi. Hanya orang Kristen yang sejati yang berhak menerapkan seluruh pemberitaan tadi, penghiburan, jaminan keselamatan itu untuk dia sendiri. Kalau saudara bukan orang Kristen yang sejati, itu tidak berlaku bagi saudara. Percayalah kepada Yesus sebelum terlambat. Kalau saya percaya, terima Roh Kudus, maka semuanya akan berlaku untuk saudara. Sekarang mari kita lihat kata-kata dari Charles Hodge. Buah roh adalah satu-satunya bukti dari kehadirannya, sehingga sementara mereka yang mengalami dan mewujudkan buah itu boleh bersukacita dalam kepastian keselamatan, mereka yang tidak mempunyainya tidak berhak untuk mengambil bagi diri mereka sendiri penghiburan ini dan pernyataan-pernyataan yang serupa dari firman Allah. Saya pernah baca satu buku harismatik, dan dalam buku itu dipertanyakan dan diperdebatkan bukti bahwa seseorang itu punya Roh Kudus, bukti Kristen sejati itu apakah bahasa roh atau buah roh. Setelah dia bahas, akhirnya kesimpulannya, itu buku karismatik kok, bahasa roh bukan buah roh. Saya pikir ini konyol ya. Jasad di sini berkata buah roh. Bahasa roh itu pertama-tama 99,99% yang ngomong syawala-wala dan satu kata dua kata diulang terus itu pakai saya palsu semua. Memang kalau bahasa roh itu memang asli, dan juga tahu aslinya ya. Tapi kalau memang asli, saya percaya orang Kristennya sungguh-sungguh, karena Tuhan tidak memberikan karunia bahasa roh yang asli kepada orang yang tidak Kristen. Tapi kalau bahasa rohnya palsu ya, itu tidak menjamin apapun. Saya sangat curiga keras orangnya juga Kristen palsu, ada apa dia memalsukan bahasa roh. Dan kalau saya melihat di dalam 2 Korintus pasal yang dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, disebutkan saudara, yang seorang diberikan karunia A, yang seorang disebut karunia B, yang seorang laki karunia C, yang seorang laki karunia D, karunia E, karunia F, dan terakhir karunia bahasa roh dan karunia penafsiran bahasa roh. Yang seorang karunia ini, yang seorang karunia itu, yang seorang karunia ini, seorang karunia itu bisa diartikan semua hal punya karunia bahasa roh begitu? Nggak bisa bahasa Indonesia sedikitnya kalau bisa menafsirkan seperti itu. Kalau yang seorang karunia ini, yang seorang karunia itu,
sudah pasti hanya sebagian. Dan menurut saya sebagian sangat kecil. Terima karunia bahasa roh. Saya percaya ada. Dan sepanjang saya tahu, saya pernah dengar yang asli. Tapi yang banyak itu palsu, tidak karu-karuan. Tapi penekanan saya hanya sebagian, bukan semua. Jadi pada waktu itu mau mengecek orang ini Kristen atau tidak, pakai karunia bahasa roh ya tidak bisa. Wong yang terima itu cuma sebagian kecil. Tapi kalau buah roh, saudara, orang Kristen sejati pasti punya Roh Kudus. Bisakah Roh Kudusnya menghuni seseorang dan dia tidak produktif belas? Lalu kudusnya itu gunanya apa disebut kudus? Roh Kudus itu berfungsi menguduskan kita. Memang bertahap dan tidak akan sempurna sampai kita mati. Tapi saudara, sedikitnya ada kemajuan. Makanya disebut buah roh. Saya sudah pernah menjelaskan. Buah itu tidak ada, saudara. Buah yang kemarin tidak ada, hari ini tahu-tahu gede dan matang, itu buah ajaib, saudara. Buah itu selalu ada kecil dulu, membesar secara proses, perlahan-lahan, ya. Membesar sampai besarnya sudah mentok. Lalu mulai matang-matangnya pun tidak langsung merata, ya. Ujungnya matang duluan, seperti mangga. Kalau saudara cek, oh atasnya sudah merah gitu ya. Bagian sininya masih putih hijau. Nah, tapi kalau dibiarkan, matangnya makin lama makin penuh sampai akhirnya semua matang. Seluruhnya proses. Dan itu digambarkan untuk pengudusan kita. Pengudusan kita berlangsung seumur hidup, saudara. Kalau pertobatan dari dosa itu harus kita lakukan terus-menerus sampai kita mati dan tidak akan pernah sempurna. Kita jatuh bangun dalam banyak dosa, pasti. Setiap manusia, dan hanya Kristus yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Orang-orang munafik saja yang mengatakan dia tidak dosa, dia suci, dia bisa mengasihi. Saya tidak terlalu percaya omongan orang-orang yang mengampuni teroris padahal keluarganya dibunuh. Itu tidak segampang itu, saudara. Butuh kerohanian tingkat sangat tinggi untuk bisa melakukan hal itu. Dan mereka melakukan dengan begitu gampang. Saya kok jelas terus terang tidak percaya belas. Kalau saya paling sedikit saya akan benci 25 tahun. Paling sedikit saya akan kepingin bunuh mereka juga. Mungkin lama-lama bisa mengampuni, tapi lama sekali langsung bisa mengampuni. Agak mirip malaikat daripada orang. Saudara, kita tidak perlu munafik dengan dosa-dosa kita. Semua kita berdosa. Semua kita bisa dendam. Semua kita bisa benci. Semua kita bisa ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa tidak lebih baik akui secara fair daripada jadi munafik? Dan hal-hal yang lain sama, saudara. Kita bisa marah. Kita bisa sombong, kita bisa pelit, kita bisa malas, kita bisa jatuh dalam dosa macam-macam dan pasti jatuh. Tapi kalau namanya saudara orang kita sungguh dan punya Roh Kudus, buah roh itu mesti ada. Tidak tahu buahnya masih kecil atau sedang atau sudah besar, matang ujungnya tok, matang sampai separuh, matang semua. Pengudusan tiap orang berbeda-beda. Tidak ada yang sempurna. Satu pun tidak ada. Pada waktu mati Tuhan sempurnakan. Tapi tidak sebelum kita mati. Jadi saudara, di satu sisi jangan terlalu cepat menghakimi baik diri sendiri maupun orang lain. Lihat satu dosa, oh bukan Kristen.
Loh, semua orang Kristen berdosa kok. Kecuali kalau dosanya misalnya kayak main magic gitu ya, itu lain tuh. Tapi kalau dosa-dosa biasa, bahkan bunuh orang bisa. Tapi di sisi yang lain, saudara, jangan juga akui diri tetap Kristen padahal tidak ada buah Roh Kudus belas, nggak ada pengudusan sama sekali, ditinjau dari sudut apapun, nggak ada pengudusan. Saudara bukan orang Kristen. Dan semua penghiburan dari seluruh khotbah ini tidak berlaku untuk saudara. Cepatlah percaya Kristus, maka saudara akan terima Roh Kudus, maka baru semua penghiburan di dalam khotbah ini berlaku untuk saudara. Yang belum percaya, cepat percaya. Yang sudah percaya, tidak usah cari Roh Kudus, tapi berjuanglah dengan pimpinan dan pertolongan Dia untuk maju dalam pengudusan, untuk bisa lebih menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Kami sudah belajar tentang Pentakosta, tentang baptisan roh, tentang penerimaan roh, apakah orang harus bicara bahasa roh dan sebagainya atau tidak. Juga tentang Roh Kudus sebagai jaminan atau lebih tepat sebagai uang muka, Roh Kudus sebagai cincin dan sebagainya. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan Roh Kudus untuk menjamin keselamatan kami. Karena kalau tergantung kami sendiri, kami pasti akan murtad. Kami berdoa untuk orang yang belum percaya, yang mendengar khotbah ini, biarlah mereka bisa percaya dan diselamatkan dan menerima Roh Kudus. Kami berdoa untuk kami yang sudah percaya, biarlah kami sadar bahwa bahasa roh bukan suatu keharusan, dan mencari baptisan roh lagi merupakan satu kebodohan. Biarlah kami bersyukur dalam jaminan keselamatan yang Engkau berikan, dan biarlah kami berjuang maju dalam pengudusan, bukan hanya untuk memastikan pada diri kami sendiri keselamatan kami, tapi juga untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau dan menjadi saksi yang baik bagi orang-orang luar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.